Peranan logika. Logika adalah ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir dengan tepat atau lurus, atau ilmu dan kecakapan menalar berpikir dengan tepat. Logika merupakan komponen kedua setelah pertama seperangkat aksioma dalam pembuatan sistem matematis. Aristoteles merupakan penyusun hukum dasar logika pertama, dan ternyata hukum dasar tersebut identik dengan seperangkat aksioma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum klasik Aristoteles. Kita sering sekali gagal untuk berpikir atau bernalar dengan benar dan sering pula mencampur adukan segalanya, sehingga yang terjadi adalah kekacauan berpikir. Belum lagi ditambah dengan sesat pikir secara material. Sesat pikir yang penalarannya diakibatkan bukan berdasarkan argumen dan bukti-bukti, tetapi semata berdasarkan personalitas orang yang berargumen, atau bisa dalam bentuk menghina, minta dikasihani, menggunakan karisma, tokoh mengancam, dan seterusnya. Untuk mencegah kekacauan berpikir itu, seorang filsuf Yunani telah menetapkan hukum-hukum untuk bernalar dengan benar, yang sekarang dikenal sebagai logika klasik. Aristoteles 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Nama filsuf Yunani itu mendasarkan logika pada 3 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, hukum identitas atau law of identity. Hukum ini berbunyi, suatu hal adalah hal itu sendiri, tak mungkin yang lain, dan jika disimbolkan akan berbunyi A adalah A, tak mungkin B. Jadi, arti yang benar dari suatu benda atau hal adalah sama selama benda atau hal itu dibicarakan atau dipikirkan. Kita tak boleh mengubah atribut-atribut dari benda atau hal itu sendiri, karena jika kita mengubah atribut-atribut itu sendiri, berarti konsep dari benda atau hal itu pun akan berubah pula. Selanjutnya ada hukum jalan tengah, law of excluded middle. Sekilas, prinsip atau hukum ini terlihat sama. Hukum jalan tengah menyatakan bahwa dua sifat yang berlawanan tidak mungkin dimiliki satu benda. Hanya satu sifat yang bisa dimiliki oleh suatu benda. Contoh, A harus B atau bukan B. Pada hukum kontradiksi, dua sifat tidak mungkin benar pada suatu benda. Salah satunya harus bernilai salah. Dan pada hukum penyisihan jalan tengah, dua sifat yang berbeda tak mungkin bernilai salah. Pada suatu benda, salah satunya harus ada yang bernilai benar. Jadi, jika kedua prinsip ini digabungkan, maka kebenaran salah satu dari dua hal yang berkontradiksi menunjukkan kesalahan yang lainnya, dan kesalahan yang satu menunjukkan kebenaran yang lainnya. Selanjutnya ada hukum kontradiksi, yaitu hukum yang menyatakan bahwa dua sifat yang berlawanan tidak mungkin ada pada suatu benda atau hal pada waktu dan tempat yang bersamaan. Nama lain dari hukum kontradiksi yaitu principium contradiction. Maksudnya, mustahil sesuatu itu adalah hal satu dan bertentangan pada waktu yang bersamaan. Aliran formalisme adalah suatu aliran yang menjadi titik pokok atau landasan karakteristik filsafat, pendidikan, matematika. Tokoh utama aliran formalisme ini ialah seorang ahli matematika yang berasal dari Jerman, yaitu yang bernama David Hilbert. Dalam bukunya yaitu yang berjudul Grundlagen der Geometrie, Hilbert mempertajam metode matematis dari materi aksiomatis ke aksioma formal masa kini. Hilbert menjelaskan bahwa suatu sistem formal dari aksioma dan aturan harus konsisten, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat membuktikan sebuah pernyataan dan kebalikannya pada saat yang sama. Ia juga menginginkan skema yang lengkap, artinya selalu dapat membuktikan pernyataan yang diberikan bisa benar bisa salah. Formalis menurut Ernst 1991 memiliki dua tesis. Yang pertama, matematika dapat dinyatakan sebagai sistem yang formal yang tidak dapat ditafsirkan sembarangan kebenarannya. Matematika disajikan melalui teorema formal. Yang kedua,
keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidakkonsistenan. Berdasarkan landasan pemikiran itu, seorang pendukung aliran formalis merumuskan matematika sebagai ilmu tentang sistem formal. Walaupun sistem matematika ini masih menggunakan sistem aksioma. Aksioma itu adalah kebenaran yang sudah tidak diragukan lagi tanpa perlu bukti. Tetapi menganggap matematika sebagai konsep formalisme yang tidak diterima oleh beberapa ahli. Seperti Gödel membuktikan bahwa tidak mungkin bisa membuat sistem yang lengkap dan konsisten dalam dirinya sendiri. Pernyataan ini dikenal dengan teorema ketidaklengkapan Gödel atau Gödel Incompleteness Theorem. Ketidaklengkapan teori Kurt-Gödel tahun 1931 menunjukkan syaratnya yang tidak bisa dipenuhi. Teorema pertamanya menunjukkan bahwa tidak semua kebenaran dari aritmatika dapat diturunkan, dan aksioma Peano atau setiap aksioma set yang rekursif dan lebih besar. Teorema tidak kelengkapan kedua ditunjukkan bahwa dalam proses konsisten pembuktian memerlukan matematika. Seperti untuk membuktikan konsistensi dari aritmatika, Peano mengharuskan semua aksio itu dari sistem yang asumsi yang lebih lanjut, seperti bilangan over countable, Genton 1936. Bisa saja formalis dapat memberikan dukungan penuh bagi pandangan absolutis sistem matematika. Namun, tidak semua kebenaran matematika dapat dipresentasikan sebagai teorema dalam sistem formal yang lebih jauh lagi. Dipimpin oleh Bertrand Russell and A.N. Whitehead, dipelopori oleh Rino and Frege. Principia Mathematica mendefinisikan konsep matematika elementer dalam tren konsep logika. Aliran logistik yang dipimpin oleh Bertrand Russell and A.N. Whitehead mengambil posisi bahwa matematika adalah cabang logika. Pelopornya adalah Rino and Frege. Puncak karya monumental Russell di Whitehead adalah Principia Mathematica. Telah dibicarakan di atas, karena yang solid dan luas itu sangat kompleks, dan karya besar keindahan logika ini mereka berusaha mereduksi seluruh matematika ke dalam logika dengan keaslian yang mengagumkan. Mereka berhasil mendefinisi konsep matematika sistementer seperti bilangan, nol, operasi, penjumlahan, dan perkalian dan sebagainya. Dan tren konsep logika seperti himpunan, negasi, atau dan sebagainya. Bagaimanapun pendekatan ini akhirnya juga masuk dalam kesulitan-kesulitan, utamanya berkaitan dengan teori mode tentang kehilangan transitif, dan dengan demikian kebimbangan muncul kira-kira seperempat tahun dari kejayaan programnya. Selanjutnya adalah aliran intuisionisme. Aliran ini dipimpin oleh Luitzen, Egbertus, Jan Brouwer, dan Hermann Weyl pada tahun 1882 sampai 1966. Teorinya adalah matematika didasari atas basis intuisi dari kemungkinan penyusutan deret tak hingga bilangan-bilangan. Jadi aliran ini menitikberatkan pada pemikiran naluri tanpa mengkaitkannya dengan pertimbangan dan pikiran yang logis. Pada matematika, aliran ini menyatakan bahwa matematika itu berasal dan berkembang hanya di dalam pikiran manusia, bukan sebatas simbol-simbol yang ada di atas kertas. Sedangkan menurut Brouwer, matematika adalah kreasi pikiran manusia. Bilangan ibarat karakter di dalam cerita dongeng. Hanyalah entitas mental atau tidak akan pernah ada kecuali di dalam pikiran manusia yang memikirkannya. Tesis dari aliran ini adalah matematika harus dibangun semata-mata atas dasar metode konstruktif finite dengan dasar bilangan asli yang diketahui secara intuitif. Tesis yang lainnya yaitu berpikir matematis tidak bergantung dengan bahasa tertentu. Adapun program dari aliran ini adalah keberadaan matematika harus ada jalan untuk mengkonstruksinya.
Namun, aliran ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kaum intuisionis dengan logika yang dikembangkannya sendiri telah berjaya dengan berhasil menyusun kembali sebagian besar teori matematika pada masa kini, termasuk teori kekontinuan dan teori himpunan. Sedangkan kekurangannya adalah harus menciptakan logika baru dan menghilangkan seluruh matematika yang Baik, kesimpulan dari materi logika dalam sistem matematis bahwa logika adalah sistem matematis yang artinya mengandung unsur-unsur yaitu pernyataan dan operasi yang ditentukan. Operasi yang akan kita temui adalah konjungsi atau kata sambung logis. Komponen kedua dari pembuatan sistem matematika adalah logika setelah himpunan aksioma pertama. Pythagoras mengusulkan konsep bukti yang baku, jelas, dan diakui oleh semua ahli. Hukum-hukum logika klasik yaitu ada hukum bukti diri, hukum kontradiksi, dan hukum tolak tengah. Ada 3 aliran utama berpikir filsafat berkaitan dengan landasan matematika. Ketiga aliran ini biasanya ditandai sebagai pandangan aliran formalis, logistik, dan intuisionis.